Viral, demonstran anti-junta Myanmar rame-rame dukung Muslim Rohingya. Para demonstran anti-junta militer Myanmar membanjiri media sosial dengan foto-foto diri mereka mengenakan pakaian hitam untuk mendukung komunitas Muslim Rohingya. Aksi solidaritas untuk kelompok minoritas yang paling teraniaya itu menjadi viral di media sosial. Sejak junta militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dari kekuasaan dalam kudeta 1 Februari, gerakan anti-junta yang menuntut kembalinya demokrasi telah berkembang termasuk memperjuangkan hak-hak etnis minoritas. Komunitas Rohingya yang didominasi Muslim lama dipandang sebagai penyelundup dari Bangladesh oleh banyak orang di Myanmar. Selama beberapa dekade telah ditolak kewarganegaraan, hak-hak dasar, akses ke layanan publik dan kebebasan bergerak. Aktivis dan warga sipil anti-junta turun ke media sosial pada hari Minggu untuk memposting foto diri mereka mengenakan pakaian hitam dan menunjukkan penghormatan 3 jari perlawanan. Dalam posting yang ditandai dengan tanda pagar Black Rohingya, keadilan harus ditegakkan untuk Anda masing-masing dan kami masing-masing di Myanmar, kata aktivis hak asasi manusia terkemuka Tinzar Sunleyi di Twitter. Media lokal juga menunjukkan protes kecil di pusat komersial Myanmar, Yangon, di mana demonstran berpakaian hitam memegang tanda-tanda dalam bahasa Burma yang mengatakan mereka memprotes Rohingya yang tertindas. Pada malam hari, tanda pagar Black Rohingya menjadi trending di Twitter di Myanmar dengan lebih dari 332.000 sebutan. Aksi dukungan hari Minggu dari sebagian besar penduduk Buddha etnis Bamar mayoritas adalah jauh dari tahun-tahun sebelumnya, ketika bahkan menggunakan istilah Rohingya adalah penangkal kontroversi. Pada tahun 2017, kampanye militer berdarah di barat Myanmar mengirim sekitar 740.000 orang Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh dengan membawa laporan pemerkosaan, pembunuhan massal, dan pembakaran. Militer telah lama mengklaim tindakan keras itu dibenarkan untuk membasmi pemberontak, dan Suu Kyi juga membela tindakan tentara dengan melakukan perjalanan ke Den Haag untuk membantah tuduhan genosida di Pengadilan Tinggi PBB. Publik Myanmar sebagian besar tidak simpatik dengan penderitaan Rohingya, sementara para aktivis dan jurnalis yang melaporkan masalah tersebut menghadapi pelecehan pedas secara online. Aktivis Rohingya terkemuka yang berbasis di Eropa, Ronay Sanwin, mengatakan kepada AFP bahwa kampanye online adalah upaya tahunan untuk meningkatkan kesadaran. Tetapi hari Minggu adalah pertama kalinya dia melihatnya menjadi viral di Myanmar. Saya sangat senang melihat orang-orang di dalam Myanmar bergabung dengan kampanye ini. Saya lebih berharap memiliki solidaritas yang lebih kuat dari mereka, katanya, seperti dikutip AFP Senin 14 Juni. Pengumuman baru-baru ini dari bayangan Pemerintah Persatuan Nasional yang terdiri dari anggota parlemen yang digulingkan, yang bekerja untuk menggulingkan junta, juga telah memperluas cabang Zaitun ke kelompok minoritas, mengundang mereka untuk bergandeng tangan untuk berpartisipasi dalam Spring Revolution ini. NUG telah dicap sebagai teroris oleh rezim junta militer, sementara pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing telah menolak kata Rohingya sebagai istilah imajiner. Sejak kudeta, lebih dari 860 orang tewas dalam tindakan keras brutal oleh pasukan keamanan junta. Menurut kelompok pemantau lokal, jumlah korban tewas itu telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat internasional. Pada hari Jumat, Kepala HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan Myanmar telah jatuh dari demokrasi yang rapuh menjadi bencana hak asasi manusia. Dia menyampaikan keprihatinan khusus pada meningkatnya kekerasan di daerah-daerah seperti negara bagian Kayah, Chin, dan Kachin. Televisi yang dikelola pemerintah pada Minggu malam mengutuk komentar Bachelet, mengatakan bahwa badan internasional tidak boleh bias. Sinias Myanmar M.A. Ayen menghilang usai ditangkap militer.
Pembuat film yang sedang naik daun asal Myanmar, Ma Ayin, menghilang tanpa jejak setelah ditangkap oleh pihak berwenang awal bulan ini. Dilansir Variety pada Selasa, keluarganya tidak mengetahui keberadaannya ataupun penjelasan formal atas penahanannya yang tiba-tiba. Ma Ayin adalah produser dan salah satu penulis dalam Money Heist for Leaks yang muncul dalam kompetisi New Currents di Busan International Film Festival tahun 2020. Dia juga merupakan peserta reguler di acara produksi bersama dan promosi proyek yang dimaksudkan untuk meningkatkan pembuatan film independen di Asia, termasuk juga Sheffield Open Fair, Taste Ted Bin, Famu Summer, Filmmaking Initiation Campus, dan konsultasi Locarno Festival Open Doors. Ma Ayin dijemput oleh pihak berwenang di Yangon tidak lama setelah meninggalkan rumah sekitar tengah hari pada tanggal 5 Juni 2021. Keesokan harinya anggota keluarga di Myanmar diberitahu tentang penangkapannya. Mereka diberitahu bahwa dia ditempatkan di tempat integrasi yang dirahasiakan, tidak ada komunikasi dengannya sejak dia menghilang. Hilangnya Mai Ayin telah membuat khawatir institusi film di Asia. Pada hari Selasa, Festival Film Busan mengeluarkan pernyataan yang mendesak penghormatan atas keselamatan dan hak-hak sipilnya. Pernyataan tersebut ditandatangani bersama oleh 11 festival film lain di Korea Selatan. Sheffield yang berbasis di Thailand pun melakukan hal yang sama. Masyarakat dan pembuat film Myanmar termasuk produser Ma Ayin menghadapi kenyataan yang mengerikan dalam ketakutan akan nyawa mereka. Festival Film Korea mengutuk keras kekerasan yang sedang berlangsung di Myanmar dan mendesak pembebasan produser Ma Ayin. Selanjutnya kami meminta semua otoritas terkait untuk melindungi keselamatan dan hak-hak sipilnya secara adil, kata Festival Film Busan dan Festival Film Korea lainnya dalam sebuah pernyataan email. Kami di Sheffield sangat prihatin dengan kesejahteraan Ma Ayin dan ingin menuntut pembebasannya segera. Keselamatan dan kesejahteraannya adalah yang paling penting. Selain itu kami mendesak militer Myanmar untuk menghentikan tindakan keras terhadapnya dan membebaskan mereka yang telah ditangkap segera, kata Sheffield. Media dan masyarakat sipil mendapat serangan langsung sejak pasukan militer Myanmar yang sudah kuat melakukan kudeta pada 1 Februari 2021. Kudeta itu terjadi beberapa tahun setelah pembagian kekuasaan antara militer dan pemerintah sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Partai-partai yang didukung militer dikalahkan dalam pemilihan umum pada November 2020, tetapi militer mengklaim bahwa pemilihan itu dicurangi. Sejak mengambil kembali kendali penuh atas institusi nasional, pasukan militer sudah menembak dan membunuh beberapa ratus pengunjuk rasa anti kudeta, menguasai media, menutup sebagian besar internet dan menangkap wartawan. Hal ini membuat sulit untuk mempelajari informasi dengan cepat dan untuk memverifikasinya.